Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Wiwi Artika dalam program Subuh Salam Berbicara dengan tema ekonomi kreatif. Sore ini kita telah kedatangan seorang tamu selaku penggiat ekonomi kreatif sekaligus Wakil Ketua DPD Himki Aceh atau biasa kita kenal dengan Himpunan Industri Mebel dan Kerajinan Indonesia. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Wiwit atas undangan dan partisipasinya. Nah, sebelumnya saya perkenalkan diri. Saya selaku pelaku pegiat ekonomi kreatif hampir 11 tahun di Subul Salam dan sekaligus wakil ketua Dewan Pimpinan Daerah Himpunan Industri Mebel dan Kerajinan Aceh, dan ini nasional. DPD Himki Aceh ini sekilas saya sampaikan itu memang suatu wadah perhimpunan para pelaku industri mebel yang ada di Aceh. Nah, dan kebetulan saya dipercayakan sebagai wakil ketua. Terakhir kita melakukan kegiatan ini yaitu di Rutan Singkil, para napi juga kita objekkan sebagai tempat untuk kegiatan pemanfaatan hasil hutan bukan kayu. Dan Himki sendiri sudah 3 tahun berturut-turut mengirim pelajar-pelajar keluar daerah seperti perusahaan Olympic Furniture Gemilang di Sukabumi, Bogor. Mungkin dan mulai dari tahun 2019, 2020 dan 2021 itu kita sudah 45 peserta yang sudah kita kirim ke luar daerah, yaitu ada yang di Cirebon, ada yang di PT Olympic di Sukabumi, Bogor, dan di Jepara. Dengan tujuan bahwa daerah Aceh ini termasuk Subul Salam, wilayah barat, pantai barat selatan sangat dan amat banyak potensi seperti rotan. Itu belum terjamah sama sekali. Nah, dari Himki sendiri itu mengamati bahwa Aceh, bukan bahkan Subul Salam, Aceh sendiri belum siap, belum memiliki tangan-tangan terampil untuk mengolah potensi HBK-nya, termasuk rotan dan lain-lain. Nah, dari Himki sendiri ingin bertujuan mengirim peserta ini ke sana, kelak nanti mereka kembali ke Aceh bisa memanfaatkan, bisa mengolah potensi daerah itu sendiri. Nah, Aceh ini dengan Medan saja kalah. Bahan baku rotan itu kita kirim ke Medan, bahan bakunya. Kursinya masuk ke Aceh, artinya dari Aceh bahan bakunya masuk kursinya ke Medan. Mungkin kita jual bahan baku itu hanya sekedar 3.000, 4.000, 5.000-an gitulah per kilonya. Begitu masuk kursinya kemari di atas 2,5 juta. Nah, ini kemampuan mereka tidak disalahkan, itulah persaingan sehat. Kita potensi bahan baku, Medan mempunyai SDM kreatifnya yang tinggi. Itu. Jadi ke depan mungkin ini untuk mensetarakannya 5 tahun ke depan, Himki harus bergiat untuk mengirim potensi mengirim pemuda-pemuda dari Aceh itu keluar Jawa untuk menuntut ilmu. Baik di Jepara. Di Jepara mungkin 6 bulan yang kemarin udah kita kirim, mungkin puasanya sudah balik. Itu khusus kayu. Kalau di Cirebon khusus pengolahan rotan. Kalau di Olympic Sukabumi itu khusus bagian menggunakan pengolahan kayu, serbuk kayu. Kita tentu tahu Olympic itu perusahaan terkenal di Pulau Jawa.
Baik Bapak, berdasarkan yang tadi Bapak sampaikan, kita ada sedikit pertanyaan. Menurut Bapak, seberapa besarkah potensi yang dimiliki Kota Subul Salam dalam ekonomi kreatif ataupun terkhusus di mebel ini sendiri? Mungkin bisa sedikit. Iya, terima kasih. Untuk dari segi potensi ya, khusus Kota Subul Salam, kita sudah melakukan survei dengan pemerintahan Jerman yang ada di Penanggalan. Tidak salah saya di bidang konservasi, maka di khusus pendataan HBK diwakili saya, yaitu itu baru pendataan HBK rotan di wilayah Sultan Daulat Gelombang. Nah, itu mulai dari Gelombang itu kita survei langsung ke perbatasan antara Dairi dan Kota Cani, itu bahkan ada HBK rotannya ini cukup melimpah dan belum pernah terambah sama sekali di segi HBK rotannya. Nah, untuk pemanfaatannya, pengolahan setengah jadi dulu pernah ada di Kota Subul Salam, namun dengan berjalannya waktu kemungkinan tidak sesuai pangsa pasar, kalah bersaing, mungkin redup. Nah, ketika ini harus kita harus sebagai pemikiran kita, perlu tanda tanya. Potensi ada, tapi kok pengusaha pelakunya redup. Sementara yang di Medan potensi tidak ada, tetapi pelakunya hidup. Nah, Jalan Gatot Subroto melulu dia. Nah, justru di Subul Salam ini kalau hari puasa coba kita lihat itu semboling. Itu semboling itu ukuran 45 cm, 5.000. Tapi kalau kita buat ulah hop itu ada berapa harganya? Mungkin di atas 50. Nah, ini semboling setiap puasa bisa kita lihat, kearifan lokal. Itu kita bedanya kita dengan yang di luar, yang Medan ataupun di Jawa, kita makan rotan, mereka tidak makan rotan. Mereka buat ulah. Nah, kita harga semboling jual 5.000, mereka buat ulah jadi 50.000. Nah, ini perbandingan. Nah, ini bisa kita maklumi lah, di mana potensi alamnya masih banyak, itu manusianya tidak begitu kreatif. Di mana potensi masyarakat, potensi alamnya tidak mencukupi, itu manusianya itu kreatif, apa saja bisa jadi duit. Nah, kemungkinan inilah yang terjadi pada saat ini. Bagaimana kita memanfaatkan potensi yang belum berharga nilai tinggi, kita olah menjadi harga nilai tinggi sebagai nilai ekonomis. Mungkin ini ya, Potensi alamnya sendiri. ya, Saja tadi terkait dengan kita sebagai pengelolanya yang sigap ya, belum siap untuk perlu. sebelumnya. Seperti tadi SDM perlu dikelola lah lagi, perlu belajar lagi lah. Tidak salah kita begini fotokopi paste sajalah. Kita nuntut belajar dulu sejarah permebelan secara menyeluruh Indonesia ini, itu Filipina, Vietnam itu belajar ke Cirebon, belajar dia, dikirim pesertanya. Sekarang ini itu Indonesia sudah kalah bersaing dengan negara-negara yang dulu belajar ke tempat kita, itu secara nasional. Nah sekilas juga untuk potensi di Indonesia ini, Sumatera 35% sumber bahan baku untuk kebutuhan industri nasional. Sumatera 35%. Sumatera di mana? Di Aceh. Sumatera, di mana? Di Aceh. Nah, kita kadang malu, Aceh ini Sumatera termiskin ya. Sumatera termiskin. Nah, itu data BPJS. Tapi kok potensinya banyak, kok dia bisa miskin gitu loh. Seperti Pak Ayam mati di lumbung padi. Ini apa yang salah? Ya SDM-nya salah.
Kota Subuh Salam ini bisa kita bandingkan lah kota yang masih sumur jagung. Cucu dari Aceh Selatan, ya kan? Iya, benar. Aceh Selatan, lahir Singkil, Subuh Salam. Namun walaupun demikian, ini kota transit. 3 sektor. Jasa, industri, dagang itu. Jasa, industri, dagang itu di kota. Ini daerah transit. Perhotelan, kuliner, cenderamata ya masuk ke kreatif. Tapi kalau tidak kreatif gimana? Ini pemuda-pemudi Subuh Salam ini harus kita pikirkan ke depan. Jangan kita berkalah salah saing dengan pendatang nanti. Siapa yang tidak bisa memanfaatkan potensi akan tersingkir lah. Jadi ini kita siapkan 10 tahun ke depan. Kita bisa memanfaatkan potensi yang ada. Kearifan lokal itu kita harus munculkan lah. Kita jangan malu dengan ada cicah rabal, kearifan lokal. Itu kuliner. Itu kuliner khas kita itu. Jadi potensi apa lagi? Kalau perkebunan sawit ya itu seluruh sudah umum. Tapi jangan lupa kearifan lokal kita. Dan bagi pemuda masyarakat umumnya, Kota Subuh Salam, muda-mudi yang generasi masih usia produktif, kita harus pikirkan jangka panjang. Dari segi pemerintahan juga harus ini ada gagasan, ada semacam blueprintnya lah, perencanaannya. Jangan nanti 10 tahun ke depan nanti itu kaleng aqua botol minuman itu sudah seperti di Medan. Merokok juga begitu. Ditungguin kita, ini ada apa orang merokok? Rupanya puntung rokok itu kita buang, dia tunggu. Bayangkan saja, apakah begini seperti ini kita ke depan? Tidak. Saya yakin Kota Subuh Salam ini akan dihuni pendatang-pendatang dari kabupaten terdekat. Ini sebagai masukan referensi juga lah ke pemerintah. Kami ini kan dari segi wirausaha itu, dari kacamata pemerintahan itu antara wirausaha itu berbeda. Kalau pelaku wirausaha tidak untung, dia akan berhentikan kegiatan. Tidak untung, tidak ada manfaatnya, akan berhentikan. Tapi dari kacamata pemerintahan itu mereka tidak memikirkan untung ataupun ruginya. Penting program ini jalan. Inilah tidak matching, tidak sejalan dia. Yang satu lari ke kanan, yang pemerintahnya lari ke kanan, pelaku wirausahanya lari ke kiri. Jadi ibarat perahu tidak serentak, satu dayung ke depan, satu ke belakang, berputar lah. Ini perlu disinkronkan lah. Ada dinas industrinya, ada rumah kreatif, semua. Termasuk di tingkat desa-desa juga bisa dinaikkan itu. Potensi desanya misal, masing-masing yakin tuh potensi desanya, apa potensi desanya, ayo naikkan. Dengan adanya dana desa ini kan mendorong pemerintah membuat program dana desa ini, bagaimana pembangunan itu harus ada dari desa, bukan dari kota ke desa, dari desa ke kota. Ini harus kita pertimbangkan. Jadi dari segi kreatif, kami pegiat jeli melihat, kita sering kemana keluar Jawa melihat batok saja, itu nilai bisa itu untuk nilai ekonomisnya tinggi. Kalau kita terbuang-buang di sini, cukup untuk arang udah mungkin ini. Cukup menarik ya Pak, terkait dengan tadi kita itu bahwasanya itu kurangnya kesinkronan antara pemerintahnya dengan pihak penggerak ekonomi kreatif itu sendiri. Maka saya ada muncul satu pertanyaan lagi nih Pak, mengenai yang baru-baru ini kita dengar ya berita mungkin beberapa hari yang lalu terkait dengan Akasindo atau Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia. Nah, pandangan Bapak, apakah ini berpengaruh dengan munculnya atau timbulnya sumber daya alam yang di sekitar ini mengurangi atau bagaimana gitu? Ya, itu Apasindo Persatuan Pengusaha Sawit ya. Nah,
Itu begini, kalau Apasindo Persatuan pelaku atau pengusaha sawit, itu kan suatu wadah juga, sama dengan kita selaku pelaku kegiat. Bahkan sebenarnya perlu bentuk suatu badan, perlu suatu organisasi ini. Tujuannya apa? Untuk organisasi para pelaku pengusaha sawit, ya kan? Untuk rumah tangga dia, untuk apa? Keperluan dia apa? Nah, seperti sekarang ini kan ada program replanting. Nah, itu replanting termasuk juga saya diundang dulu untuk pengolahan gula aren, gula semut itu. Kita bisa, tim kreatif kita bisa, termasuk kita saling sharing bahwa proses tebang sawitnya itu tebang susun, sehingga proses pengolahan mengambil air niranya mudah, air sawitnya itu bisa. Itu perlu, bahkan itu suatu ini nggak salah saya suatu kreatif, cepat dia, tidak ketinggalan lah, langsung dibentuk organisasi pelaku itu untuk petani juga. Dan tidak ada itu suatu ini pengimbang juga. Nah, mungkin rumah tangganya pelaku para petani sawit sama seperti kita. Kita pelaku pegiat pengolahan HBK, hasil hutan bukan kayu, yaitu pengolahan mebel, kerajinan. Nah, otomatis. Jadi artinya pemerintah ini fungsinya pemerintah ini mengayomi masyarakat, perkumpulan Apasindo kan, perkumpulan pengusaha petani sawit. Ini mengayomi kebutuhan ini apa? Bentuk suatu regulasinya, ayo. Regulasi yang jelas. Ayo, ini mau arah kemana? Ini organisasi ini harus dibina dia, dibina. Jangan dilepaskan. Jadi kalau dilepaskan nanti liar, akhirnya melawan. Nah, ini, ayo dirangkul lah. Ayo kita rangkul, kita jalan, kita majukan daerah sesuai. Alangkah baiknya Persatuan Pengusaha Sawit Jaya Makmur, pelaku Indonesia pelaku ekonomi kerajinan makmur. Oke, terkait dengan yang Bapak jelaskan tadi, kira-kira apa sih kendala terbesar atau penghambat terbesar sehingga usaha mebel ini sendiri tidak Maju ya. Tidak berjalan atau bisa dikatakan lambat lah pergerakannya? Kalau kendalanya banyak sekali. Salah satu Mulai dari seperti saya sampaikan tadi, yaitu SDM-nya kurang, sumber daya manusianya kurang. Seperti sering saya sampaikan di media yang lain itu, Aceh ini baru belajar ngelas loh, colok-colok gitu. Sementara yang di luar sana sudah bisa ngelas dalam air dia. Bayangkan mengelas dalam air, kok api nggak mati? Dia udah bisa ngelas dalam air. Kita masih belajar ngelas. Kalau dari segi pemerintahannya, kita jangan salahkan pemerintahan lagi. Pemerintahan ada, Dinas Tenaga Kerja ada. Itu sumber pelatihan itu. Terbesar itu di nomor 2 di Aceh nih. Dinas Tenaga Kerja. Itu melatih terus. Dinas Industri fungsinya itu mengembangkan pemasaran. Terus apanya? Mungkin ada contoh kalau mau bekerja sama dengan pemerintah, mau kerja sama dengan pelaku kreatif. Ayo dong pemerintah bentuklah regulasi. Pemakaian kursi kantoran aja dulu, kursi kecil-kecil itu. Pakai produk lokal aja. Itu bukan sedikit di Susalam ini pelaku membuat kursi sekolah, kursi mebel. Ayo dong pakai itu aja apa ke pemerintahnya, itu aja. Jadi jangan sesedikit ke Medan, tidak sedikit uang Aceh ini mengalir ke sana. Regulasinya aja. Itu baru. Kalau kursinya dari pengrajin di sini, dari tukang mebel di sini, untuk siapa? Untuk daerah. PAD daerah pun tinggi. Ini uang Aceh itu belanja bawa keluar daerah ke Medan. Bahkan Aceh loh seluruhnya, bukan hanya Subuh Salam. Tidak sedikit uang parkir aja. Orang mobil Aceh ini ke Medan sana, uang parkir tuh. Belum lagi
penginapan, belum lagi makan. Itu uang parkir saja berapa, hitung kita. Belum lagi belanjanya, bahan-bahan baku, bayangkan saja. Triliunan ini hanya menumpang aja anggaran APBA ke Aceh 9T, 11T, kesedot ke Medan, pengadaan semua infrastruktur. Nah ini harus kita sebagai tanda kutip peringatan lah. Mulai, saya harapnya itu bisa bekerja sama. Ayo seperti saya sampaikan, ada asosiasi pelaku sawit, ada asosiasi, ayo kita gandeng, apa sih masalahnya? Ayo kita ini ya, seperti tadi, ayo Pak kita buat regulasinya. Kita ikuti e-katalog. E-katalog itu kan satu teknik perdagangan bisnis antara perusahaan yang elit. E-katalog, seperti kita mampu buat e-katalog, terdaftar, kita daftarkan. Itu kan perdagangan, persaingan. Nah, kalau skillnya nggak masalah, ayo kita terbuka loh, tidak tertutup dengan pelaku pengusaha luar, bahan baku, ayo kita produksi mendekati bahan baku. Rotan Aceh banyak, ayo kita buka. Tapi kenapa tidak mau? Ini pertanyaan nih, kenapa tidak mau? Nggak usah jauh, singkil itu harga ikan mahal. Singkil itu ikannya dibawa dulu ke Sibolga, masuk lagi ke Aceh. Inilah permainan. Ini bagaimana nih kita siasati seperti ini, harus dipecahkan. Nah persoalan ini, seperti meredupnya pengrajin pelaku ini itu tadi, pemerintah sendiri ya kadang-kadang beli kursinya dari Medan. Mungkin ini aja dari Medan nih. Mungkin dari Medan ini. Ini Aqua ada dulu sini. Di Subuh Salam ini ada dulu orang produksi Aqua. Tidak salah saya ada 2 orang, redup juga. Berarti kalah bersaing kan. Nah, jadi kita tidak mampu bersaing dengan orang lain. Berarti pemerintah daerah itu harus memonopoli, membantu pelaku pegiat ekonomi dengan regulasi. Iya. Di Katingan, saya pernah ke sana. Di ruang kantor bupatinya itu semua produksinya rotan. Katingan tuh, Sulawesi. Rotan semua, rotan. Artinya dengan berpikir kita, ini berarti orang yang menghidupkan pelaku pengrajin di daerah ini. Nah, kalau sudah ini, berani nggak bupati wali kota sini pakai kursi mebel Kota Subuh Salam? Ayo, tantangan kita. Ini tantangan nih, berani nggak? Ini ada tanda tanya. Berani Pak Wali ganti kursinya itu dengan mebel kayu Kota Subuh Salam, biar jelek aja, berani nggak? Jelek-jelek kan untuk masyarakat Bapak sendiri. Ya, ini harus kita harus yuk Pak Bupati kita lah anyomi. Mungkin belum ya, mungkin karena belum waktunya, tapi dengan lambat laun nanti insya Allah akan terpikirkan oleh Pemda Kota Subuh Salam. Insya Allah lambat laun nanti ada, pasti terpikir ke situ. Oke, sedikit saya potong nih Pak. Ini kan terkait dengan bahwasanya kurangnya sumber daya yang Iya, sumber daya manusia. Kemudian kurangnya dukungan dari pemerintah setempat, begitu kira-kira. Kemudian yang saya lihat, menurut pandang saya, di Kota Subuh Salam ini sendiri banyak sekali unit kegiatan ekonomi kreatif yang dikembangkan, tapi kesannya itu ketika launching gitu, nanti kemudian kedepannya tidak terarah begitu, sehingga yang ada tidak jalan. Sedikit saya garis bawahi, Wid, pemerintah bukan tidak mendukung, Wid, belum melihat kali ke situ. Jadi belum melihat, mungkin belum fokus. Mungkin saja daerah kita ini masih baru, fokus ke infrastruktur mungkin saja. Nah, dari segi produktif, memang pemerintah itu mengadakan unit-unit usaha itu, mengadakan produksi launching itu kan promosi. Ya, tidak salah. Itu mereka tidak salah. Tapi jangan sibuk promosi-promosi ketika orang pesan, di mana produksinya? Ya, kan ini persoalannya. Saya pesan banyak loh. 10 unit sekian. Waduh. Ini harus dipertimbangkan. Launching sih boleh saja, tetapi
menyediakan dengan kapasitas sedang nggak? Gitu aja pertanyaannya. Nah, memang kita akui kalau produksi dari segi kreatif kami, pengolahan kayu mebel ini, kalau untuk kebutuhan lokal ya kita sanggup lah. Tapi kalau untuk kebutuhan lokal pun kita tersendat-sendat belinya, ayo. Kan jadi persoalan. Masalah launching dan ini salah satu upaya pemerintah. Nah, mulai Dekranasda itu dia malah kan setiap tahun untuk pameran kan, pameran bahkan bergilir. Ini salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan produknya. Ada yayasan rumah kita, tepung pengolahan tepung mokafnya itu sudah kreatif, ada bordirnya. Nah, dan dengan saya sering tuh sharing dengan dokter SD, oh begini bu, begini ya. Saling curhat di mana kelemahannya ini ya. Jadi saya sarankan Bu, kita kadang-kadang kita begini, jangan monoton bahwa pemerintah itu begini. Mungkin ketidakmampuan atau memang belum ada pembisik terhadap itu. Yuk kita sampaikan, duduk, apa salahnya? Pelaku mebel, pelaku kerajinan, silaturahmi, sampaikan. Termasuk asosiasi-asosiasi lainnya. Ayo silaturahmi, duduk. Karena langkah indah. Sama-sama kita duduk, maju juga daerah kita kan begitu. Oke Pak, sejauh informasi yang telah Bapak sampaikan tadi, bahwasanya Aceh sendiri telah mengutus putra-putri daerahnya untuk belajar keluar terkait dengan peningkatan kualitas di bidang industri yang ini. Nah, dari mana sajakah mereka Pak? Apakah ada putra-putri daerah Subulus Salam? Ya. Memang HIMKI sudah mengirim 3 tahun berturut-turut mulai 2019, 2020 dan 2001. Itu dari 2019 dari Gai Luas sebanyak 9 orang magang dan diterima 9 orang yang diterima 8 orang di perguruan tinggi Politeknik Kayu dan Rotan di Kendal. Itu beasiswa loh. Beasiswa Kementerian Perindustrian yang kirim kita, saya sendiri. 2020 itu 30 peserta itu dari Kota Cani. Dan yang itu masih tahap seleksi ini, dan yang kerja di perusahaan magang itu ada sekitar 6 orang. Dan 30 balik ke daerah. Nah, memang untuk dari daerah Subulus Salam sendiri, jauh hari saya sudah melalui WhatsApp dengan Bapeda juga ketika itu, Bapeda sekarang, dan dinas terkait yaitu dinas industri, sudah saya sampaikan bahwa mohon disediakan anggaran untuk biaya anak-anak untuk magang ke sana. Cukup tiketnya saja PP disediakan sampai ke sana, ada perusahaan itu yang tanggung mes dan uang saku. Kan HIMKI ini tadi di Jawa sana, HIMKI Furniture itu Olimpik itu perusahaan besar, itu HIMKI. Namanya Himpunan Industri Mebel. Itu HIMKI, kami, senior kami DPP Pusat. Jadi kan hanya kami yang keperluan dari Aceh itu apa saja sih? Saya bantu. Nah, inilah komitmennya ketika kami di pusat itu, bahwa Aceh tolong dibantu. Dari segi industri apa yang harus dibantu? Yaitu SDM-nya, magang. Magang di tempat mereka selama 6 bulan, itu sudah mahir. Nah, mau melanjutkan setelah 6 bulan, mau melanjutkan kuliah di Politeknik Kendal, beasiswa, direkom dari perusahaan. Akan direkom. Direkomendasi, pasti orang perusahaan diterima. Dari Politeknik diterima. Nanti waktu keluar dari situ, nanti balik lagi ke perusahaan yang merekom mereka. Nah, teknis jalurnya seperti itu, jalur industri. Nah, kembali lagi ke daerah kita. Saya sudah WhatsApp, tatap muka belum, menyampaikan bahwa kita dari HIMKI Pak, kebetulan saya domisili dari Subulus Salam, sekaligus wakil ketua juga, saya sampaikan informasi ini. Nampaknya belum tersahuti.
Nah, mungkin tidak sekarang, dalam waktu datang mungkin iya saja. Nah, tidak tutup kemungkinan juga. Singkil ini kemarin saya setelah pembukaan pelatihan di Rutan itu secara simbolis kami sudah MOU Aceh Singkil Pak Sajali. Berarti untuk Subul Salam, untuk Subul Salam, untuk Aceh Singkil, untuk MOU secara simbolis sudah. Nanti mungkin beberapa kali pertemuannya, teknisnya mungkin lanjut. Nah, tapi daerah yang saya domisili sini belum terlirik. Namun kita belum, mungkin suatu saat mungkin bisa mengikuti mengikuti program kita lah. Nah, kan yang kita kirim itu kan cuman orang putri daerah juga. Yui. barangkali untuk Subul Salam sendiri kan ini tadi dikatakan bahwa sudah sejak 3 tahun yang lalu mengirim putra daerah Aceh. Nah, kalau untuk Subul Salam sendiri kapan itu rekomendasian atau pengajakan putra-putri itu? Kalau itu teknisnya begini, program kita ada seperti itu. Ketika saya tawarkan ke pemerintah, mereka cocok dan oke menyediakan anggaran untuk belanja putra-putrinya lah yang kita kirim ke sana. Berapalah? 50 juta PP ke sana, atau berapa orang? 10 orang, 10 peserta atau 5 peserta habis. Sekitar 50 lion itu berapa lah ongkos kan begitu. Nah, itu untuk transport mereka. Nah, kalau kita kaji mungkin pelatihan di BLK itu habis biaya 200 juta 23 hari. Mungkin lebih efisiensi program ini ya kali. Bisa magang ditanggung oleh perusahaan itu sendiri, ada mes, dikasih uang saku, tamat di situ dikontrak, bagi yang sesuai dengan kualifikasi perusahaan dikontrak, bagi yang mau melanjutkan kuliah akan direkomendasi beasiswa. Itu tinggal pilihan. Hidup, life is choice. Dari sekian banyak yang telah Bapak sampaikan, ternyata luar biasa ya. Kita lihat ternyata YMKI ini tidak main dalam mengembangkan program yang mereka usulkan. Nah, sejauh ini untuk pertanyaan yang terakhir mungkin barangkali Pak, sudah sejauh mana upaya atau mungkin usaha YMKI sendiri dalam mengembangkan perusahaan ini? Untuk YMKI sendiri masih fokus terhadap pengembangan sumber daya manusianya. Masih menggali sumber daya manusia, yaitu melalui itu tadi kirim peserta. Nah, nanti bisa 10 atau berapa belajar di sana, kuliah sana perkayuan dan perhutanan, setelah balik dia kemari. Nah, itu kita harus mengimbangi itu, kirim dulu peserta sama. Mungkin setelah nanti 10 tahun ke depan mereka bisa kembali kemari, produksi potensi lokalnya, potensi daerahnya. Nah, baru kita fokus kepada SDM ya, SDM dulu lah. Kalaupun kita hanya menjual bahan baku setengah jadi, itu merugikan daerah sendiri. Harga nggak seberapa. Nah, seperti saya sampaikan dari awal tadi, jual bahan baku murah, rotan 3.000, 5.000 sekilo, datang kursinya atau sosial 25 juta, 2.500.000. Nah, kan hargaannya jauh sekali kan. Nah, mahalnya ilmu. Nah, jadi kita YMKI sendiri yaitu fokus kepada pengembangan sumber daya manusia, baik itu di sektor industri, pengolahan kayu dan rotan, dan kerajinan. Oke, mungkin yang sudah ada harapan ke depan. Iya, ke depan. Untuk Subul Salam ini khususnya. Harapan saya sangat dan amat sekali terhadap Pemko Kota Subul Salam, karena saya domisili di sini. Suatu pertanyaan yang nggak bisa saya jawab ketika kita ada Munas di Jakarta dari Aceh dan Pak Iskandar sendiri dari daerahnya kok belum ada di kabupaten kota. Padahal kota itu kan jasa industri dagang Pak sektor ini. Itu langsung saja dari Kementerian Perindustrian. Karena saya memang tinggal di wilayah barat kan, wilayah Aceh. Sementara kalau provinsi tahunya Banda Aceh aja, Banda Aceh. Kok Banda Aceh sih? Karena kenapa nggak dari sini Pak ini? Nah, saya bilang wilayah kita masih banyak potensi.
Ketika saya menjawab itu akan, dan selalu saya menjawab akan saya kirim secepatnya. Nah, kalau daerah barat selatan dengan timur utara ke sana pun berbeda. Mereka coba dilihat mebelnya, kursinya, wah wilayah kita ini gimana. Mungkin harapan saya ke depan yaitu kepada timku yang kita cintai ini, ayo berkolaborasi, kerjasama untuk membangun putra-putri di bidang pengembang sumber daya. Caranya bagaimana? Caranya kan harus ya pakai sistem kita, ikuti program kita kerjasama itu aja. Himki, DPD Himki Aceh itu kerjasama dengan pemerintahan Kota Subuh Salam. Kami tanda kutip tidak mengambil keuntungan dari situ. Kami hanya menyampaikan informasi bahwa informasi begini-begini. Nah, untuk mengirim magang ke perusahaan di sana itu tidak sembarangan, kalau pemerintah yang kirim ke sana, itu pasti biaya transportasi sudah pasti kan. Nah, biaya penginapan, biaya uang saku mereka. Tetapi kami tidak, Himki. Rekan-rekan kami yang di sana itu perusahaan besar, numpang kamilah yang mengirimkan ke situ. Begitulah. Mereka anggap kami itu saudara. Itulah care-nya suatu organisasi. Dia harus organisasi itu mulai dari hulu dan hilir itu harus imbang. Nah, ini berbeda. Kalau sesama kami pelaku ini kirim peserta ke sana, yuk kirim aja anggota kemari, dah saya yang urus. Ini uang makan, ini mes ada sini ya, gitu. Tapi kalau pemerintah kemari pasti biaya besar. Nah, ini efisiensi bekerja dengan kami itu efisiensi anggaran. Mungkin kalau dinas lain melakukan pelatihan itu sampai 200 juta. Cukup kita 10 orang, 15 orang, tiket anak-anak aja ke sana sudah selesai. Mungkin bisa bekerja sama dengan perusahaan, ayo tergantung kepada pemerintahannya. Life is choice. Mungkin saya ingin minta sedikit dari semua yang Bapak sampaikan. Intinya agar organisasi ini berjalan, terutama perusahaan mebel ini bisa jalan, harus ada kerjasama antara organisasi dengan pemerintah. Pasti dong, pasti. Sehingga bagaimana juga kita menarik kalangan yang muda-muda juga tertarik ikut bergabung dalam dunia kewirausahaan mebel ini sendiri. Ya pasti. Dengan memenuhi kualitas atau pengetahuan untuk peningkatan diri sendiri. Barangkali Bapak. Ya, baik, betul. Terima kasih Bapak kami ucapkan telah waktunya untuk hadir pada hari yang berbahagia ini. Baiklah pemirsa, tadi kita telah berbincang banyak dengan Pak Iskandar selaku penggiat ekonomi kreatif sekaligus Wakil Ketua DPD HIMI Aceh. Semoga dapat bermanfaat dan menambah wawasan kita bersama. Di segmen selanjutnya, kita akan mengundang beberapa tokoh atau stakeholder yang berada di lingkungan pemerintahan Kota Subuh Salam dan tentunya dengan tema yang lebih menarik lagi. Saya Wiwi Artika mengundurkan diri dari hadapan Anda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.